Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas teori perilaku konsumen dalam perspektif Islam. Topik ini penting karena dalam Islam kegiatan konsumsi bukan hanya soal memenuhi kebutuhan, tapi juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Nah, dalam ekonomi konvensional, perilaku konsumen biasanya dijelaskan melalui upaya seseorang untuk mendapatkan kepuasan maksimum dengan sumber daya yang terbatas. Namun, pandangan Islam, perilaku konsumsi tidak boleh hanya didorong oleh keinginan pribadi atau keuntungan duniawi, tetapi juga harus mengikuti nilai dan etika syariah. Nah, ada beberapa prinsip utama. Yang pertama, halal dan thayyib. Setiap barang yang dikonsumsi harus halal secara hukum Islam dan bagi kesehatan maupun moral. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Kemudian yang kedua, tidak boleh berlebih-lebihan. Israf. Islam melarang konsumsi berlebihan, boros dan gaya hidup hedonis. Allah Ta'ala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Di dalam ayat lain dikatakan, "Innal mubadzirina kana ikhwanas syayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura." Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir, orang-orang yang pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Kemudian yang ketiga, keadilan dan kejujuran. Konsumen dan produsen harus bersikap jujur, adil, serta tidak boleh menipu dalam transaksi. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya." Kemudian yang keempat, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Konsumsi tidak boleh merusak alam karena manusia adalah khalifah di bumi ini. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Dan artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dalam konteks berita terkini, nilai-nilai ini makin relevan. Misalnya, Indonesia sedang giat mengempanyekan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Dari sudut pandang Islam, tindakan ini sejalan dengan prinsip tidak berlebih-lebihan dan menjaga kelestarian bumi. Selain itu, tren produk halal dan keuangan syariah juga terus meningkat. Banyak masyarakat, terutama anak muda, mulai memilih produk halal bukan hanya karena label, tapi karena kesadaran religius. Namun, masih ada tantangan. Sebagian konsumen tetap lebih mempertimbangkan harga tren dibanding nilai kehalalan. Kesimpulannya adalah, teori perilaku konsumen dalam perspektif Islam mengajarkan kita untuk menjadi konsumen yang bijak, adil, dan bertanggung jawab. Setiap keputusan membeli harus membawa manfaat
keberkahan dan tidak melanggar ajaran Islam. Dengan begitu, konsumsi tidak bukan hanya memberi kepuasan duniawi, tapi juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.